Shalom Jemaat yang dikasih di dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini ditemani dengan saya Salim Marzalia, dengan Kak Ezer Lumika, dengan Kak Ezer, dan juga narasumber kita, Kak. Saya Deborah Stefani. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang krusial di dalam iman Kristen, yaitu tentang keselamatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat keselamatan itu apa aja sih supaya kita tuh bisa diselamatin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh tim Kompas Iman. Untuk pertanyaan-pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Kak Ezer. Ya, tentu gini, kalau kita bicara tentang keselamatan, kan bicara manusia. Manusia seperti apa sih yang layak diselamatkan oleh Tuhan? Begitu. Kalau ngomong manusia yang layak, sebenarnya ya kita bisa bilang manusia itu tidak ada yang layak untuk diselamatkan gitu kan. Karena kalau misalkan keselamatan menggunakan tingkat seberapa baik atau seberapa perbuatan bersedekah yang diberikan oleh satu orang tuh pasti tidak akan bisa mencapai standarnya Tuhan. Tapi syarat ya satu-satunya adalah cara diselamatkan adalah karena manusia itu berdosa. Jadi manusia yang berdosa dan kemudian manusia menyadari bahwa dia berdosa itu ya itu adalah manusia yang pasti diselamatkan gitu. Karena memang Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, orang yang butuh Tuhan gitu. Jadi bukan seperti orang sehat itu tidak butuh dokter, tapi orang sakit yang butuh dokter. Kita semua adalah orang berdosa, kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak ada yang layak gitu ya. Semua manusia berdosa, jadi perlu Tuhan begitu untuk diselamatkan ya. Ya, mungkin gimana Sally? Saya setuju sih karena memang dan mungkin seharusnya juga manusia tidak seharusnya merasa layak juga kali ya. Karena dengan merasa layak mungkin kita jadi angkuh kayak oh kita nggak butuh Tuhan. Jadi mungkin memang seharusnya kita punya sifat perasaan tidak layak. Gitu kali ya Kak ya. Iya, jadi memang keselamatan itu kan anugerah dari Tuhan gitu ya. Yang Tuhan tuh berikan yang namanya anugerah tuh Tuhan berikan bukan berdasarkan apa yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan itu namanya upah, bukan anugerah. Nah, jadi memang keselamatan adalah anugerah Tuhan tuh berikan gitu, bukan karena manusia itu mencapai sesuatu sehingga bisa mendapatkan itu. Gitu. Ya, kalau udah upah itu hak kita berarti ya. Iya. Kalau jadinya, keselamatan sebenarnya bukan hak kita ya. Betul. Ya. Sama ini nih Kak, kan kita tahu ya kalau misalnya di Alkitab itu berkata kalau misalnya kita tuh keselamatan hanya oleh karena kasih karunia melalui iman kan, bukan karena perbuatan kita. Nah sebenarnya tanda-tanda dari kita yang beriman, tanda-tanda dari kalau kita punya iman yang menyelamatkan itu kayak gimana sih Kak? Tanda-tandanya kayak gitu, itu biar jadi kita bahan evaluasi juga kali ya, biar kayak saya udah punya iman yang benar belum ya, kayak jadi tanda-tandanya gimana sih Kak? Iya, kalau misalkan mungkin kita kalau ngomongin iman, ya di luar kekristenan pun orang bisa beriman. Beriman itu kan seperti bergantung pada sesuatu atau mempercayai sesuatu. Nah ini saya mengutip Katekismus Heidelberg gitu ya. Jadi iman yang dimaksud atau iman yang menyelamatkan ketika di Alkitab itu ditulis tentang bagaimana orang yang beriman itu akan mendapatkan keselamatan, akan Tuhan juga selamatkan, itu iman yang percaya dan yakin kepada firman Tuhan. Jadi bukan cuma kayak percaya dan yakin akan sesuatu, tapi benar-benar percaya dan yakin sama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab, adalah benar. Nah itu adalah iman yang sejati yang kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ya iman kepada Tuhan kita gitu. Tuhan kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Jadi yakin dan pasti kalau keselamatan itu pokoknya hanya dari Tuhan Yesus kayak gitu ya Kak, nggak ada jalan lain. Betul. Gitu, ya. Kalau menurut Kakak Ezer gimana tuh? Ya tentunya kalau kita bicara iman semua orang punya pengertian sendiri-sendiri ya. Tapi kita tadi sudah disampaikan kan kita percaya kepada firman Tuhan begitu ya, dan kita percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita begitu ya. Nah kalau kita bicara tentang keselamatan, apakah hanya oleh iman? Lalu bagaimana dengan perbuatan? Apakah iman harus ditambah dengan perbuatan baru kita bisa selamat begitu? Ya, ini satu topik yang sangat menarik dan pasti akan kita selalu bertanya-tanya gitu ya. Kita pun juga membahas karena sebenarnya iman dan perbuatan itu adalah dua hal yang
bukan terpisah gitu. Tapi memang pasti kalau misalkan kita ngomong soal iman, apakah iman saja cukup seperti itu kan? Ya kalau misalkan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, iman itu cukup. Tapi memang perbuatan baik itu akan mengikuti iman yang sejati itu. Jadi kita tidak bisa kayak beriman saja atau berbuat baik saja, itu tidak bisa. Tapi memang kalau kita diselamatkan itu oleh karena iman, tapi perbuatan baik itu pasti akan mengikuti iman. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh beriman, sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ya dia pasti akan berbuat baik seperti itu. Karena Shelly juga mungkin pernah dengar ya, ada bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, begitu ya. Mungkin seperti itu ya. Berarti pemikiran kan ada orang-orang tuh suka bilang, kan aku udah diselamatin, ngapain aku berbuat baik? Berarti itu salah ya Kak ya? Pasti salah itu, 100% salah ya. Ya mungkin kalau misalkan kita melihat kalau yang pemahaman yang banyak orang, mungkin orang-orang di luar agama Kristen itu akan menganggap bahwa masa sih iman saja cukup, tapi tanpa berbuat baik, tanpa membantu atau mengasihi orang, tanpa memberikan persembahan materi seperti itu masa sih cukup gitu kan ya. Kalau untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, ya itu cukup. Cuma memang apakah kita masih perlu berbuat baik? Itu ya Kak Shelly, pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya tentu saja perlu. Karena pertama, perbuatan baik itu pasti, itu adalah satu reaksi yang pasti mutlak akan ada di dalam hati orang yang sudah percaya. Jadi memang perbuatan baik itu tidak membuat kita lebih selamat. Jadi misalkan ada orang Kristen, ada 2 orang Kristen, yang satu rajin berbuat baik, membantu orang lain yang kesusahan, terus ada orang Kristen yang tidak pernah membantu. Terus mereka diselamatkannya beda. Itu tidak, jawabannya tidak. Tapi memang kalau misalkan orang yang sudah percaya, dia pasti di dalam hatinya itu ada satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan itu diwujudkan ya dengan melakukan perbuatan baik seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah sungguh-sungguh percaya, dia pasti rindu untuk berbuat baik. Nah, jadi itu juga perbuatan baik itu sangat besar ya, maksudnya kita ngomongin tentang perbuatan baik yaitu melayani Tuhan atau membantu sesama atau mengasihi gitu, menyatakan kasih kita kepada orang lain, itu juga kan sebenarnya perbuatan baik. Jadi ketika orang-orang sudah sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, dia tidak mungkin tidak berbuat baik. Pasti di dalam hatinya tuh rindu, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pasti dia punya kerinduan untuk membagikan itu untuk orang lain. Pasti itu juga dirasakan oleh Kaiser dan juga Kak Shelly sekalian kan ya. Nah, itu jadi mungkin dibalik begitu ya. Jadi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, bukan karena kita berbuat baik supaya selamat begitu ya. Begitu ya Kak ya. Nah makanya juga kalau misalkan ada orang yang tadi seperti Kaiser sudah bilang kan ya, iman tanpa perbuatan itu kan mati. Nah makanya itu juga berlaku sebaliknya. Kalau misalkan ada orang yang, oh ini orang yang sudah percaya gitu ya, tapi dia tidak pernah punya kerinduan untuk berbuat baik, bahkan di dalam hatinya masih mungkin menyimpan kejahatan, kebencian, atau tidak memberikan pengampunan untuk orang lain. Nah itu juga perlu dipertanyakan, sebenarnya sudah sungguh-sungguh percaya atau belum gitu. Karena tidak mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh benar-benar berjumpa dengan Tuhan itu akan tidak mau berbuat baik, itu tidak mungkin gitu. Jadi bahan evaluasi diri juga ya, jadi benar-benar. Ya, baik. Ya, mungkin Shelly ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup sih. Cukup gitu, ya. Ya baik. Baik pemirsa YouTube channel GKIM Hosana, waktu kita terbatas, sayang sekali. Padahal diskusi kita sebenarnya menarik sekali, tapi sayang kita harus sudahi begitu dengan topik syarat keselamatan. Kita akan berjumpa lagi di edisi Kompas Iman, konten pembahasan Hosana berikutnya. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe YouTube channel GKIM Hosana. Saya Ezer Lumika. Saya Salim Arzelia. Dan saya Deborah Stefani. Undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.